Halo guys, ini aku sedang latihan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kumalatanti dengan NIM 29 dari kelas A3 PSR. Ingin mengumpulkan UAS dengan matkul akad perbankan syariah dengan pada makalah pertemuan ke-14, yaitu yang berjudul akad soft. Nah, sekarang ini saya sedang latihan Pak. Halo Pak Kiron. Iya. Tenang. Dan saya menyempatkan untuk menyisihkan video dengan menyicil. Oke, dadah Pak. Nanti video selanjutnya ya. Halo guys, bertemu saya kembali dengan Hilda Kumalatanti dengan NIM 29 dari A3 PSR. Nah, saya akan menjelaskan pada makalah ke-14 yaitu akad soft. Nah, akad soft ini secara bahasa ada pertukaran atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian akad soft secara istilah itu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan mata uang yang berbeda atau dengan jenis yang sama dengan syarat tertentu seperti dilakukan secara tunai atau dengan serah terima langsung. Nah, secara lebih luasnya ini akad soft dapat dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli yang melibatkan alat tukar resmi, yaitu seperti mata uang logam mulia, barang yang lain atau nilai tukar yang tertentu. Nah, dengan adanya akad soft ini tidak hanya mencakup pertukaran antara mata uang domestik dan asing, tetapi ini juga mencakup transaksi pembelian barang atau jasa yang dibayar menggunakan mata uang tertentu. Atau dengan kata lain, soft itu mencakup seluruh aktivitas pertukaran yang finansial yang dilakukan secara langsung, tunai, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, adanya 5 rukun utama dalam akad soft, yaitu yang pertama adanya penjual atau disebut dengan bai, kemudian ada pembeli yang disebut dengan mushtari, kemudian yang ketiga ada mata uang untuk diperjualbelikan atau disebut dengan objek. Nah, dengan adanya mata uang ini menjadi subjek transaksi yang harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan kondisinya. Mata uang ini tidak boleh cacat atau tidak boleh rusak untuk mempengaruhi nilai tukarnya. Kemudian yang keempat ada nilai tukar atau yang disebut dengan si'rus soft, yaitu nilai tukar yang merupakan skala yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, yang kesepakatan nilai tukar ini harus bebas dari unsur penipuan atau disebut dengan tadlis. Kemudian ada ketidakpastian disebut dengan gharar. Nah, sehingga transaksi ini dapat berlangsung secara adil. Kemudian yang kelima adanya ijab qabul atau disebut dengan sigot. Nah, proses ijab qabul ini adalah persetujuan verbal atau tertulis antara penjual dengan pembeli. Syarat utama dari akad soft yaitu yang pertama serah terima secara langsung. Itu dapat diartikan kayak misal penjual dan pembeli itu harus berhadapan secara langsung di tempat. Kemudian yang kedua ada kesepadanan nilai, dan jika jenisnya sama, contohnya itu barang sejenis kayak misal dengan emas, perak dengan perak atau yang lainnya. Nah, syarat ini untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi atau mengambil keuntungannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada transaksi dilakukan tanpa khiyar, yaitu dapat diartikan misal di akad soft ini kan tidak boleh adanya khiyar. Nah, itu untuk membatalkan transaksi setelah akad disepakati, transaksi ini harus pasti dan dilakukan dengan komitmen langsung secara melibatkan karena itu adanya nilai tukar mata uang. Kemudian yang keempat adanya untuk terhindar dari gharar atau ketidakpastian. Kemudian yang kelima itu terhindar dari riba atau tambahan yang tidak sah. Nah, di dalam akad soft ini kan ada 2 riba, yaitu yang pertama ada riba fadl, yaitu dapat diartikan jika ada kelebihan dalam pertukaran barang atau mata uang itu yang sejenis, seperti menukar dengan 12 gram emas dapat ditukar dengan 14 gram emas, itu kan berarti tidak sah begitu. Kemudian yang kedua ada riba nasiah. Riba ini yang muncul akibat adanya penundaan dalam penyerahan barang atau mata uang yang dipertukarkan. Contohnya itu seperti ada seseorang yang menukar dengan $100 itu diganti dengan 1 gram emas. Itu tapi untuk penyerahan 1 gram emas itu dapat dilakukan seminggu ke depannya nanti. Nah, berarti kan tidak sah. Harusnya kan disepakati oleh misal di hari yang sama dan di waktu tempat yang sama secara langsung berhadapan gitu. Kemudian pada poin keempat yaitu adanya landasan hukum dengan akad soft, yaitu yang pertama ada firman Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yakhudhu syaiton
minasyaitonir dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jual beli termasuk akad shop atau pertukaran mata uang dengan barang itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Syarat-syarat dalam akad shop ini bertujuan untuk menghindari riba di dalam transaksi. Kemudian ada hadis tentang akad atau perjanjian yang sah dan benar, yaitu yang berbunyi abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'ataini fi bay'ati wahidah, yaitu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini menunjukkan bahwa akad yang sah harus jelas dan tidak ada kesalahan dalam transaksi penjanjian. Kemudian ada poin prinsip dari akad shop, yaitu yang pertama nilai tukar menukar barang dengan barang yang sejenis. Itu misalnya pertukaran uang dengan uang yang sejenis, seperti perunggu dengan perunggu, kayak misal yang sejenisnya yang nilainya itu setara, yang kemudian itu tidak adanya riba atau pertukaran harus dilakukan dengan nilai yang secara langsung tanpa adanya penundaan. Kemudian yang ketiga itu harus tepat waktu, transaksi ini harus dilakukan secara langsung atau cash tanpa adanya penundaan dalam pembayaran. Nah, saya akan mencontohkan dengan praktek akad shop, yaitu yang pertama jual beli valuta asing atau disebut dengan falas. Contohnya itu bank menjual atau membeli mata uang dengan mata uang yang lokal. Misalnya membeli dolar Amerika dengan rupiah. Nah, transaksi ini harus dilakukan dengan nilai tukar yang harus setara dan secara langsung tanpa adanya penundaan. Kemudian yang kedua itu adanya pertukaran mata uang untuk keperluan tertentu. Nah, misalnya itu ada seseorang yang pergi ke luar negeri untuk membeli mata uang yang asing yang ada di bank. Kemudian dilakukan secara tunai atau langsung, itu nilai tukarnya harus yang berlaku pada nilai yang ditukar tadi. Kemudian pada poin terakhir itu ada jenis-jenis valuta asing atau falas, perspektif fatwa DSN MUI, yaitu yang pertama ada spot atau tunai, yaitu pertukaran mata uang yang dilakukan secara langsung dan pembayaran itu dilakukan secara di hari yang sama dengan di waktu yang sama, kayak disepakatan oleh dua transaksi tadi, penjual dan pembeli. Kemudian ada forward atau yang tertunda, pertukaran mata uang yang dilakukan pada waktu yang disepakati di masa depan dengan adanya kurs yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Kemudian yang ketiga ada swap atau yang pertukaran mata uang yang melibatkan dua transaksi, di mana satu transaksi itu dilakukan segera dan yang lainnya itu dibuat di masa depan. Nah, dari kesimpulan makalah tadi yang berjudul akad shop, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah tersebut, yaitu akad shop adalah transaksi pertukaran mata uang yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kesetaraan nilai, dan tanpa adanya unsur riba atau ketidakpastian tadi. Nah, dalam praktik perbankan, akad shop dapat diterapkan dalam transaksi valuta asing seperti jual beli mata uang yang dilakukan secara tunai atau dengan sistem lainnya itu seperti forward atau swap gitu. Kemudian saya akan menyampaikan saran dari makalah tadi yang berjudul akad shop. Nah, saran saya itu untuk memastikan akad shop ini harus sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan harus mengawasi dan memastikan setiap transaksi valuta asing yang dapat dilakukan tanpa adanya penundaan pembayaran dengan nilai tukar yang wajar. Nah, dapat menghindari unsur ketidakpastian atau adanya riba. Sekian dari penyampaian penjelasan materi saya pada akad shop ini. Misal ada kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa kembali lagi.